Oke, sisane ya kula potong. Mulai. Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Gito hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk waktunya yang telah melonggarkan untuk wawancara hari ini Pak. Saya meminta waktu Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas saya di calon guru penggerak Pak, terkait pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang ada itu bagaimana cara yang Bapak tempuh Pak? terima kasih. Ya, sebelumnya saya akan berdasarkan yang pertama pengalaman dan pengetahuan saya. Jika kedua kasus itu adalah perkara yang sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Nah, jika salah satu dan keduanya adalah perkara yang salah, maka itu termasuk ujukan moral. Terima kasih Pak. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang sama-sama punya nilai kebenaran atau mengandung nilai kebajikan Pak? Yang pertama, ini kasus di sekolahan saya. Itu semuanya ada kebaikannya. Nah, itu dalam mengambil keputusan yang pertama saya koordinir ketika ada kasus masalah guru penggerak ini yang akan menjadi calon pengajar penggerak, itu semuanya cukup bagus. Itu langkah saya pertama, saya bicarakan dengan rekan-rekan guru bagaimana baiknya. Yang kedua, jangan sampai nanti penggerak saya itu tidak mengizinkan. Ini juga saya koordinasikan dengan pengawas saya maupun koordinator tingkat kecamatan. Terima kasih. Baik. Berarti itu sudah menjawab pertanyaan ketiga Pak. Jadi Bapak menganalisis masalah tersebut, membahasnya dengan Dewan Guru dan koordinasi dengan atasan. Kemudian yang keempat Pak, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus semacam itu Pak? Berdiskusi bersama guru untuk meminta masukan mereka adalah langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika. Oh iya Pak, jadi selain itu tadi yang Bapak sampaikan koordinasi dengan pengawas atau koordinator tadi ya, itu juga mungkin bisa membantu Pak. Ya. Kemudian nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Yang pertama tentang penyamaan persepsi di antara sesama guru untuk menentukan keputusan yang paling baik. Persamaan persepsi yang paling dilematis. Jadi menyamakan semua usul atau gagasan yang ada itu Pak. Iya. Ini jadi tantangan. Kemudian yang keenam, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus Pak? Penyelesaian kasus dilema etika, saya menyelesaikan kasus dilema etika setelah kasus itu terjadi, tidak menunggu tatkala ada jadwal tertentu. Kita tidak menunggu, Langsung ada penanganan setelah kasus terjadi Pak. iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Dalam mengambil keputusan dipermudah itu saya adalah faktornya adalah adanya kekompakan antar guru.
dalam menghadapi suatu kasus adalah faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan. Jadi selama ini guru cukup kompak ya Pak untuk menghadapi Untuk masalah. SD sekolah saya sendiri guru sudah terkondisikan. Oke. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait sinema etika? Menurut hemat saya itu pasti keputusan itu terkadang juga ada yang menyenangkan maupun yang kurang berkenan. Pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Oke. Yang terpenting adalah meminimalis dampak negatif dari keputusan tersebut. Oke, jadi apapun yang dilakukan itu pasti ada nilai plus atau minusnya Pak. Dan itu sudah diusahakan untuk meminimalisir nilai negatifnya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk wawancara tugas saya. Semoga dalam kegiatan atau pelaksanaan tugas Bapak diberi kelancaran dan kemudahan. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat menambah wawasan Pak Kamin dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.